Perkenalkan, nama saya Weni Prastiwi. Saya dari D3 Manajemen Informatika 2018 dengan NIM 024. Di sini saya akan melakukan praktek manajemen file. Untuk praktek ini tujuannya kita bisa lihat di sini. Tujuan dari praktek manajemen file yaitu mengetahui fungsi sharing file dan security folder, mengimplementasi sharing file dan security folder. Nah, sebelum mulai, kita akan membuat skema jaringan seperti gambar berikut ini dengan GNS3. Di sini saya sudah membuat terlebih dahulu skemanya sama seperti gambar, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk langkah-langkahnya kita bisa cek di sini. Langkah percobaan yang pertama adalah membuat skema jaringan dengan GNS3 dengan ketentuan sebagai berikut. Server menggunakan OS Windows, klien menggunakan Windows XP, format HDD, setting IP address, dan matikan firewall. Nah, jika semuanya sudah sesuai dengan ketentuannya, kita bisa start. Dicek dulu, jika semuanya sudah sesuai, kita start. Tunggu hingga terbuka. Nah, di sini ketika sudah terbuka, nanti kita bisa cek ya di komputer servernya, klik icon Windows-nya tadi, terus masuk ke control panel, pilih yang Windows Firewall, kita cek secara default off. Jika belum, kita harus matikan dulu. Di sini saya telah memberi IP address untuk server control panel. Coba kita cek ya. Di sini, nah, network dan sharing center-nya kita buka, kita cek untuk IP-nya, change adapter setting-nya, terus nah di sini keluar terlihat saya telah menggunakan IP untuk server sesuai dengan skema. Lanjut, saya juga sudah menerapkan pada ketiga PC klien. Jika sudah, nanti bisa dicek lewat konsol dengan ping IP komputer lain nanti. Kita cek. Nah, sudah. Ini pembuktiannya jika memang sudah terkoneksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian kedua, di sini kita diinstruksikan untuk membuat 3 user di server untuk 3 departemen ADM, VIN, dan MNG tersebut dengan grup users. Oke, kita lanjut. Masuk ke control panel. Pilih administration tools. Nah, kita pilih computer management. Lalu kita pilih local users and group, kita pilih users. Nah, di sini kita klik kanan bagian users tadi, pilih new ya, terus kita isikan. Nah, di sini kita akan membuat ketiga user yang sudah diinstruksikan tadi. Kita masukkan semua data-datanya di sini ya. Tadi ada ADM, VIN, dan MNG. ADM itu biasanya admin, VIN itu finance, MNG itu biasanya manager. Kita buat semuanya sampai ada tercreate semuanya. Oke, jika sudah, kita masuk ke bagian ketiga. Nah, di bagian ketiga ini kita harus membuat user di masing-masing PC di sini. Jadi kita buat satu-satu dulu ya. Kita buka kliennya. Nah, sama administration tools, kita pilih computer management. Lalu kita pilih local users and group,
users, kita buat users baru ya. Nah, di sini kita masukkan masing-masing. Ini ADM dulu. Masukkan passwordnya. Oke. Nah, sudah tercreate. Lalu kita buat lagi. Sama langkahnya, komputer, terus kontrol panel ya tadi, terus kita pilih komputer manajemen. Sama, kita juga akan masuk ke bagian local users and groups, lalu kita create users baru. Tadi kan kita buat ADM ya, sekarang kita buat pin. Oke, centang yang perlu dan buang yang tidak perlu. Oke, sudah. Terus tinggal satu lagi kita create. Tadi sudah ADM dan pin, berarti sekarang kita buat untuk MNG-nya, manager. Langkah-langkahnya pun sama. Kita masuk control panel dulu, komputer manajemen, lalu di local users and group. Kita buat baru, di sini kita masukkan langsung sama seperti tadi. Oke, sudah tercreate semuanya. Kita cek di bagian keempat, buat folder. Oke, di sini kita akan membuat folder dengan struktur folder seperti pada panduan di komputer server. Nah, kita buka komputer servernya ya. Terus kita buat di Windows Explorer. Oke, kita buat di sini saja. Oke, sudah. Terus masuk ke bagian kelima. Kita membuatkan setting akses user ke tiap folder. Jadi semacam security gitu ya. Jadi agar akses user itu punya semacam hak akses gitu untuk tiap folder. Data bersama, pilih properties, lalu pilih security. Nah, kita pilih yang kita advance. Lalu di sini kita akan hapus semua users. Klik change permission-nya. Terus kita uncheck di bagian include inheritable-nya. Lalu kita remove usernya. Oke. Tambahkan administratornya di sini. Kita add-kan. Authenticated user. Kita buat di sini. Ikuti langkahnya seperti ini. Oke. Kita oke. Nah, sudah terbuat administrator dan authenticated users. Lalu kita bisa mulai cek ulang apa yang masih belum kira-kira. Oke, untuk authenticated users itu kita apply. Oke.
Masuk ke bagian sharing, advanced sharing. Lalu kita share this foldernya. Permissionnya kita ganti, kita add. Kita tambahkan authenticated user. Centang full control ya. Di gambar panduannya kita bisa cek seperti itu. Setting sharing folder dengan rule seperti ini. Jadi sudah ada rule-nya. Tinggal diikuti. Oke, bisa di oke. Atau apply ya, apply. Kita apply dan oke. Nah, kita bisa lihat juga pada bagan ya. Pada tabel ini folder itu aksesnya apa saja, terus manager itu aksesnya apa saja. Jadi kita bisa sesuaikan, kita buat yang sama. Kita buka properties, kita buka bagian security, advance. Kita cek-cek ulang ya, apakah sudah sesuai. Jika belum sesuai, bisa diedit-edit. Bisa di-add-kan juga yang baru. Ini untuk manager. Kita add lagi untuk admin. Lalu kita add lagi untuk pin. Oke. Jika sudah kita apply dan oke. Sudah tercreate semuanya. Jadi setiap folder ini memiliki hak aksesnya masing-masing, dan juga untuk user juga memiliki hak akses masing-masing untuk akses folder tersebut. Jadi kita ngesetnya satu-satu, tadi administrasi, sekarang kita set untuk finance. Sama, lakukan hal yang sama seperti tadi. Di folder finance, kita tambahkan juga user ADM, pin, dan manajernya. Nah, untuk manager dan finance kita berikan akses full ya, dan ADM tidak. Oke, jika sudah, apply dan bisa tutup semua tab. Terus yang terakhir itu kita cek. Oke, sudah benar. Kita cek untuk yang manager. Yang terakhir folder manager kita set untuk security-nya. Jika dilihat di bagian itu administrator dan manager full access, sisanya tidak. Jadi kita bisa langsung saja. Kita buat untuk aksesnya folder manager untuk ketiga user. Oke, kita cek apakah sudah tercreate semuanya.
Jika sudah, bisa diklik OK dan tutup semua tabnya. Nah, di bagian terakhir, kita bisa melakukan pengetesan di PC klien. Dari mulai PC admin, oke. Kita run 192.168.1.1. Masukkan username dan password user admin. Oke, klik kanan pada data bersama. Terus kita map network drive. Terus lakukan uji coba sesuai yang ada di petunjuk tadi. Kurang lebih seperti ini. Kita coba apakah bisa untuk create, edit, delete-nya sesuai dengan hak akses yang sudah dibagi tadi. Oke. Oke, bisa. Kita coba. Create, edit, delete-nya sudah. Read-nya juga sudah. Oke. Baik, untuk admin tuh full access, jadi dia bisa create, update, delete, dan read juga. Sekarang kita masuk di folder yang satunya, finance. Kita tes untuk finance. Oke, manager. Oke, tidak bisa membuat. Karena di sini sudah dijelaskan hak aksesnya untuk finance dan manager. Oke. Kita tes juga di PC-nya finance ya. Jadi sama seperti tadi, kita run dengan IP-nya 192.168.1.1. Kita masukkan username dan passwordnya user fin atau finance. Terus, oke, tunggu. Ya, kita klik kanan data bersama, map network, lakukan uji coba. Nah, di sini kita coba buat folder baru, apakah bisa? Kita update. Oke, bisa. Delete. Oke, bisa. Apakah bisa di folder si admin? Oke, karena hak aksesnya sudah dibatasi. Jadi dia cuma bisa full akses di tempatnya sendiri, tapi di folder lain tidak bisa. Sesuai dengan settingan yang sudah disetkan di sini. Lalu yang selanjutnya itu di PC-nya manager. Nah, kita samakan seperti tadi ya. Caranya run, terus kita masuk ke IP-nya satu-satu, terus masukkan username dan passwordnya user manager. Terus kita tunggu, oke, klik kanan di data bersama, map network drive, terus kita uji coba. Nah, ini apakah bisa ya kita edit di folder orang lain dari si admin? Oke, bisa, karena tadi sudah diberikan akses. Di delete, oke, bisa di tempatnya manager.
Oke, bisa. Oke, bisa. Jadi kita sudah mengecek di ketiga PC, juga untuk masing-masing hak akses dari tiap folder dan tiap user yang mengakses dari ketiga folder tersebut. Kurang lebih seperti itu caranya untuk manajemen file. Dari saya, Weni Prastiwi. Terima kasih.